Halo Talavers. Seringnya sih kita ngebahas tentang negara yang punya militer terkuat. Nah, buat kali ini kita akan ngulik negara-negara apa yang militernya cukup menyedihkan. Contohnya aja nih, negara satu ini. Bhutan menjadi negara yang kekuatan militernya paling lemah dalam daftar yang dirilis oleh Global Firepower. Gimana enggak, total personilnya aja cuma 8.000 personil. Itu pun nggak ada personil cadangan maupun paramiliter. Jadi ya wajar aja mereka berada di peringkat 145. Nah, kalau buat armadanya, negara ini cuma ngandelin 2 unit helikopter dan 108 kendaraan lapis baja non-tank. Di laut, nggak ada. Mereka nggak punya angkatan laut. Udah, itu doang yang diandelin. Itu pun helikopternya hasil hibah dari Airbus Helicopters dengan tipe helikopter H130. Padahal anggaran militer mereka lumayan gede loh, sekitar 28,9 juta US dollar atau setara dengan 454 miliar rupiah per tahunnya. Kalau dibandingkan dengan negara Benin yang berada di peringkat 144, anggaran militernya jauh lebih tinggi dibandingkan Bhutan. Tercatat, negara yang mungkin nggak begitu familiar di telinga kalian ini merogoh kocek untuk militernya sebesar 75 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Tapi kalau bicara personil, negara ini cukup menyedihkan. Mereka cuma ada 5.000 orang yang siap tempur. Itu pun buat persenjataan angkatan udaranya cuma ngarepin 2 pesawat transportasi militer. Nggak ada tank sama sekali untuk angkatan darat dan angkatan laut cuma ngandelin 2 unit kapal. Walaupun nggak ada tank, negara ini punya kendaraan lapis baja berjenis BRDM-2 yang diboyong dari Uni Soviet. Beda halnya dengan Moldova. Negara terlemah di Eropa ini bisa sedikit tersenyum karena kendaraan lapis bajanya berjumlah 550 unit. Banyak sih jumlahnya, cuman beberapa di antaranya sebenarnya sumbangan dari negara Jerman, khususnya untuk jenis Piranha 3H. Lalu gimana dengan nasib matra lain? Ya sama mengenaskannya. Bisa dilihat negara ini cuman ngandelin 3 aset persenjataan untuk sektor udaranya. 1 pesawat transportasi dan 2 helikopter biasa. Udah gitu doang, nggak ada tuh jet, helikopter tempur dan lain-lain. Karena nggak ada wilayah laut, Moldova merasa nggak butuh buat nyetok kapal-kapal perang. Atau biarpun sekedar kapal patroli. Ya, dengan persenjataan yang segitu, Moldova hanya memiliki personel sebanyak 19.000 personel. Cukup gede sih dibandingkan dengan negara sebelum-sebelumnya. Anggaran militernya juga lumayan, sebesar 47 juta US dollar atau setara dengan 713 miliar rupiah. Walau berada di benua Afrika yang perekonomiannya lumayan jauh dibandingkan Eropa, khususnya Moldova tadi, Somalia harus berbangga dengan anggaran militernya yang mencapai 63 juta US dollar atau setara dengan 956 miliar rupiah per tahunnya. Tapi apa artinya sih maksain punya anggaran gede kalau personilnya sama persenjataannya menyedihkan? Bayangin aja dengan total personel sebanyak 17.500 personel, mereka cuman disupport sama armada berupa 3.712 kendaraan lapis baja dan 11 kapal patroli. Udah itu doang. Buat nyerang atau bertahan di wilayah langitnya, negara ini sama sekali nggak nyiapin apa-apa. Emang sih banyak kendaraan lapis bajanya, itu pun hasil hibah dari beberapa negara. Kasian bener. Sama halnya dengan Liberia yang angkatan daratnya hanya ditopang oleh kendaraan lapis baja. Jumlahnya lebih ngenes lagi, sekitar 650-an unit. Di antaranya ada yang berjenis Straight Cougar yang dibuat oleh Uni Emirat Arab. Untuk angkatan udaranya, sama sekali nggak ada secuil pun persenjataan yang tercatat. Masih mendingan angkatan lautnya sih, yang seenggaknya masih ada kapal patrolinya sebanyak 6 unit. Wajar persenjataannya segitu doang. Anggaran militernya aja cuman 11 juta US dollar.
atau setara 166 miliar rupiah per tahunnya. Dengan anggaran segitu, negara ini cuma bisa memiliki pasukan sebanyak 2.000 personel doang. Tapi kayaknya Liberia agak mendingan deh kalau bicara personil dibandingkan negara Suriname yang hanya memiliki pasukan sebanyak 1.800 personil. Cuma setidaknya negara ini punya 3 helikopter yang diandalkan pada angkatan udaranya. Salah satunya berjenis Aloe 3 yang diproduksi oleh negara Perancis. Sama halnya dengan negara-negara sebelumnya yang hanya ngandelin kendaraan lapis baja dengan total mencapai 1.200 unit untuk menopang kedaulatan wilayah daratnya. Sama mengenaskannya di wilayah laut yang cuma ada 16 unit kapal patroli aja. Padahal anggaran buat negara Suriname ini mencapai 41 juta US dollar atau setara 621 miliar rupiah. Kok bisa ya anggaran segitu tapi persenjataannya terbilang kosong banget? Coba kita lihat negara Belize yang anggaran militernya di kisaran 19 juta US dollar atau setara dengan 288 miliar rupiah. Tapi untuk pertahanan daratnya diprakarsai dengan 130 kendaraan lapis baja dan 1 unit artileri roket yang dipakai untuk melindungi wilayah seluas 22.900 km persegi. Sedangkan untuk menjaga wilayah udaranya, negara ini nyiapin 1 unit pesawat transportasi militer dan 1 unit helikopter. Helikopternya itu diboyong dari Amerika Serikat dengan nama Bell UH-1. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini sekiranya cuma punya 10 unit kapal patroli untuk berjaga-jaga di lepas pantainya. Seluruh armada tadi cuma ditunjang oleh 3.000 personel aja. Jauh banget dibandingkan dengan negara Sierra Leone yang menyediakan pasukan sebanyak 13.000 personil. Dengan pasukan segitu banyaknya nih, negara ini cuma ngeluarin duit sebesar 19 juta US dollar atau setara 288 miliar rupiah per tahunnya. Bandingin sama negara kita yang punya 9,2 miliar US dollar untuk sektor pertahanan. Padahal persenjataannya cukup mendingan dibanding negara-negara sebelumnya. Tercatat, negara ini memiliki 4 helikopter biasa dan 2 helikopter serang untuk angkatan udaranya. Nah, sedangkan angkatan darat, negara ini punya 2 unit tank dan 104 kendaraan lapis baja. Kalau buat angkatan lautnya, Sierra Leone cuma ngandelin 7 unit kapal patroli. Kalau di Amerika Latin atau di Afrika sih, kita wajar-wajar aja ya kalau bermasalah soal anggaran. Tapi ternyata Islandia yang merupakan bagian dari Eropa Utara, bahkan merupakan anggota NATO, cuma ngandelin kendaraan lapis bajanya yang hanya berjumlah 175 unit doang. Udah, itu doang sih. Emang yang diandalkan cuma armada ini aja? Gimana enggak, anggaran militernya gak ada sama sekali. Berarti untuk persenjataan angkatan udara baik helikopter, jet, pesawat tempur emang benar-benar kosong. Begitupun kalau ngelirik persenjataan angkatan lautnya. Mau itu kapal patroli, kapal serang, benar-benar kosong. Apa cuma benar-benar ngandelin kedekatan sama anggota-anggota NATO lainnya ya? Kalah sama Central African Republic yang militernya agak mendingan dikit. Tercatat negara ini mengeluarkan anggaran sebesar 41 juta US dollar atau setara 620 miliar rupiah per tahunnya. Dengan anggaran segitu, negara ini ditopang pasukan sebanyak 11.000 personil, yang dimana untuk persenjataan angkatan udaranya disediakan 2 unit pesawat transportasi militer dan 1 unit helikopter. Sedangkan untuk sektor darat, negara ini memiliki tank sebanyak 3 unit dan kendaraan lapis baja sebanyak 228 unit. Karena negara ini sepenuhnya daratan, jadi nggak perlu buat menyediakan angkatan laut.